Riwayat itu selalu menggema dalam ingatan kolektif umat Islam. Imam Bukhari, dengan ketelitiannya yang terkenal, mengabadikan sebuah pengakuan menarik dari Umar bin Khattab. Sang khalifah bercerita dengan nada yang mungkin antara bangga dan takjub. Ada 3 kali di mana perkataannya seolah bersalaman dengan ketetapan Tuhannya. Pertama, soal menjadikan makom Ibrahim tempat salat. Kedua, tentang perintah hijab untuk istri-istri Nabi. Ketiga, saat ia menegur keras para istri Nabi yang berselisih dengan ancaman perceraian. Dalam setiap episode, setelah ucapan Umar meluncur, turunlah ayat Al-Quran yang membenarkan atau mengamini gagasannya. Membaca narasi ini, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang menggoda dan sedikit menantang. Bagaimana kita memahami hubungan antara suara seorang manusia, sebijak apapun dia, dan firman yang diyakini turun dari langit? Apakah ini sekadar kebetulan yang spektakuler, ataukah ada pola yang lebih dalam yang sedang bekerja? Jika kita mencoba melangkah sejenak dari kerangka iman yang paling literal, dan menempatkan diri sebagai pengamat sejarah dan masyarakat, panorama yang terbuka justru lebih menarik. Ketiga peristiwa itu tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia lahir dari denyut nadi kehidupan masyarakat Madinah yang panas, kompleks, penuh dengan pergulatan identitas, kekuasaan, dan norma sosial. Maka, ada kemungkinan lain untuk dibaca. Kemungkinan bahwa ayat-ayat tersebut bukanlah perintah langit yang turun secara tiba-tiba dan mandiri, melainkan respons yang sangat cerdas dan tepat waktu terhadap persoalan-persoalan konkret yang mendesak. Ia adalah wahyu yang terlibat, yang terjun ke dalam arena sosial dan memihak pada suatu solusi yang telah dirintis oleh nalar manusia terbaik di zamannya. Dalam hal ini, Umar. Suaranya bukanlah suara Tuhan, tetapi ia adalah katalisator yang tajam, yang mampu merumuskan keresahan zamannya menjadi sebuah usulan kebijakan yang kemudian mendapatkan legitimasi tertinggi. Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan sebuah dialog yang intim antara langit dan bumi, di mana aspirasi bumi yang paling autentik mendapat pengesahan dengan bahasa langit. Narasi ini mengajak kita untuk melihat wahyu bukan sebagai monolog sakral yang turun dari ketiadaan, melainkan sebagai bagian dari percakapan panjang peradaban. Dan percakapan selalu melibatkan paling tidak 2 pihak, yang di atas dan yang di bawah, yang ideal dan yang nyata. Pada kesempatan kali ini, mari kita melihat 3 ayat lebih dekat lagi. Surat Al-Ahzab ayat 59, Surat Al-Baqarah ayat 125, dan Surat At-Tahrim ayat 5, yang diklaim bersumber dari perkataan Umar bin Khattab. Untuk referensinya, saya sertakan di deskripsi video. Jadi seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Kopi lah, kopi. Iya. Di antara ketiga riwayat itu, kasus hijab mungkin adalah yang paling transparan, memperlihatkan jahitan antara perintah langit dan kebutuhan sosial yang paling duniawi. Mari kita hadirkan kembali adegannya. Dalam tafsir Ad-Dur Al-Mansur fit Tafsiril Ma'sur karya As-Suyuti disebutkan, suatu hari, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi yang dikenal bertubuh besar, keluar untuk suatu keperluan. Saat itu, perintah hijab dalam artian pembatasan ketat belum turun. Umar bin Khattab melihatnya dan segera mengenalinya. Dengan nada yang mungkin lebih dekat kepada seorang kepala polisi yang garang daripada seorang sahabat, Umar menegurnya, "Wahai Saudah, demi Allah, engkau tidak tersembunyi dari kami, maka perhatikanlah bagaimana engkau keluar." Saudah pun pulang dengan perasaan terganggu, mengadu kepada Nabi yang sedang makan malam. Dan di tengah pengaduan itu, Surat Al-Ahzab ayat 59 memerintahkan perempuan mukmin untuk mengulurkan jilbab mereka. Imam Nasa'i juga mencatat asbabun nuzulnya yang diriwayatkan dari Anas, bahwa Umar menganjurkan kepada Nabi untuk memerintahkan kepada para istrinya mengenakan hijab. Maka turunlah Surat Al-Ahzab ayat 59. Apa yang sebenarnya terjadi di balik teguran Umar yang spontan itu? Riwayat lain memberi kita petunjuk yang lebih tajam, sebagaimana yang dicatat oleh As-Suyuti dalam tafsirnya. Diceritakan oleh Anas bin Malik, suatu hari Umar melihat seorang budak perempuan mengenakan kerudung. Reaksinya keras dan fisik, ia memukul budak itu dengan tongkat kecilnya sambil berkata, "Lepaskan kerudungmu, janganlah engkau menyerupai perempuan-perempuan merdeka." Bahkan Abu Sholih menjelaskan, perintah awal mengenakan hijab bertujuan membedakan antara perempuan budak dan merdeka. Dua adegan ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mereka bukan sekadar cerita tentang kesopanan atau aurat dalam pengertian moral yang kita pahami sekarang. Mereka adalah potret nyata dari sebuah masyarakat yang sedang bergejolak, di mana garis pemisah antara status sosial antara merdeka dan budak mulai kabur dan menimbulkan kecemasan. Madinah bukanlah kota yang tertib rapi. Ia adalah melting pot yang baru terbentuk, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang, muhajirin, ansor, Yahudi, dan juga budak-budak berbaur. Dalam kerumunan itu, identitas adalah segalanya. Seorang lelaki bebas tidak ingin istrinya disangka budak, dan seorang budak tidak boleh dianggap sama derajatnya dengan perempuan merdeka. Jilbab, atau kerudung yang diulurkan, dalam konteks itu, berfungsi pertama dan terutama sebagai seragam sosial. Ia adalah penanda visual yang tak terbantahkan.
Ia membentengi tubuh perempuan merdeka dari gangguan, bukan hanya gangguan seksual, tetapi yang lebih penting, dari gangguan status. Perintah agar mereka lebih mudah untuk dikenali dalam ayat itu maknanya literal. Agar seketika itu juga, siapapun yang melihatnya bisa mengklasifikasikan. Oh, itu perempuan merdeka, jangan disentuh, jangan diganggu. Sebaliknya, kepala yang terbuka adalah tanda bagi budak perempuan, yang tubuhnya, dalam logika zaman itu, bukan sepenuhnya miliknya sendiri. Maka, ketika Umar menegur Saudah dan memukul budak perempuan itu, dia bukan sedang menjadi polisi syariah yang kaku. Dia adalah seorang negarawan tulen yang sedang bereaksi terhadap kekacauan sosial. Dia melihat ancaman terhadap tatanan. Jika seorang perempuan merdeka seperti Saudah bisa dengan mudah dikenali dan didekati di jalan, maka batas kehormatan menjadi rentan. Jika seorang budak boleh memakai kerudung seperti tuannya, maka seluruh hierarki sosial yang menjadi penopang masyarakat saat itu bisa goyah. Kegelisahan Umar adalah kegelisahan seorang insinyur sosial yang ingin mempertahankan struktur. Dalam titik inilah, turunnya ayat tentang jilbab menjadi sangat masuk akal, bukan sebagai hukum moral yang turun dari ruang hampa, tetapi sebagai legitimasi ilahiyah untuk sebuah kode etik sosial yang sedang kritis. Wahyu datang bukan untuk menciptakan sebuah konsep baru dari nol, melainkan untuk mengukuhkan dan mengatur sebuah praktik yang sudah ada dalam benak masyarakat, dan diadvokasi dengan keras oleh elitnya, menjadi sebuah norma yang sakral dan universal bagi komunitas muslim. Ia menjawab kegelisahan konkret Umar dengan bahasa yang transenden. Dengan membaca ulang narasi hijab dari sudut pandang ini, kita melihat betapa eratnya jalinan antara yang sakral dan yang profan. Ayat itu suci, tetapi sebab turunnya sangatlah duniawi, soal tegur-menegur di jalan, soal pukulan tongkat kepada seorang budak, soal kecemasan seorang pemimpin akan kekacauan identitas. Ia adalah contoh sempurna bagaimana langit berbicara dengan menggunakan kosakata bumi, bahkan dengan menggunakan logika stratifikasi sosial bumi pada abad ke-7. Dengan demikian, pertanyaannya adalah, apakah perintah mengenakan jilbab, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Ahzab ayat 59, murni wahyu dari langit? Silahkan komentar di bawah. Tapi sebelumnya seruput dulu kopinya, supaya emosinya pindah ke dengkul bukan ke kolam komentar. Mari kita lanjut ke bab selanjutnya. Jika kasus hijab membawa kita ke jalan-jalan sempit Madinah yang penuh dengan pergulatan status, maka episode Makom Ibrahim membawa kita ke sebuah lapangan yang lebih luas. Proyek besar pembangunan identitas. Bayangkan sebuah komunitas baru yang sedang tumbuh. Ia membutuhkan bukan hanya hukum dan tatanan sosial, tetapi juga mitos, sejarah, dan simbol yang bisa menjadi perekat kolektif. Kaum muslim di Madinah, yang terdiri dari muhajirin dan ansor, adalah entitas baru. Mereka membutuhkan akar yang dalam, sebuah narasi yang menghubungkan mereka dengan sesuatu yang lebih agung dan lebih tua daripada musuh-musuhnya. Dalam konteks inilah percakapan antara Nabi dan Umar tentang Makom Ibrahim terjadi. Menurut riwayat, mereka berdua melewati sebuah batu yang dikenal sebagai pijakan Ibrahim saat membangun Ka'bah. Umar bertanya, dengan nada yang mungkin penuh rasa ingin tahu dan kebanggaan, "Wahai Rasulullah, bukankah ini adalah tempat berdiri ayah kita Ibrahim?" Nabi membenarkan. Lalu Umar mengajukan usulan yang terdengar sederhana namun syarat makna. "Maka apakah engkau tidak menjadikannya sebagai tempat salat?" Riwayat ini bisa dilihat dalam tafsir kabir karya Imam Tobroni. Pertanyaan itu bagaikan percikan api. Ia bukan sekadar usulan teknis tentang arah salat. Ia adalah sebuah klaim. Dengan mengusulkan salat di tempat itu, Umar pada dasarnya sedang mengatakan, "Ini warisan kami, ini leluhur kami. Ritual kami harus terikat secara fisik dengan jejak fisiknya." Ia ingin mengubah sebuah batu bersejarah menjadi sebuah altar aktif, sebuah titik di mana iman menjadi ritual yang terhubung secara langsung dengan garis keturunan spiritual yang otentik. Nabi yang bijak menjawab bahwa ia belum mendapat perintah untuk itu. Namun sejarah menunjukkan bahwa belum tenggelam matahari hari itu, turunlah ayat yang memerintahkan, "Dan jadikanlah Makom Ibrahim sebagai tempat salat." Dan kalimat itu, sampai saat ini masih kita dapati dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Apa yang terjadi di sini? Sekali lagi, kita melihat pola yang mirip. Sebuah gagasan cerdas yang muncul dari kebutuhan zamannya, diucapkan oleh manusia, lalu mendapatkan pengesahan ilahiyah. Umar, dengan naluri politik dan keagamaannya yang tajam, merasakan denyut nadi kebutuhan umat. Komunitas muslim membutuhkan diferensiasi yang jelas dari praktik-praktik keagamaan lain di sekitarnya, terutama dari Yahudi yang juga mengklaim Ibrahim sebagai bapak mereka. Mereka juga membutuhkan konsolidasi internal, sebuah pusat baru yang bukan hanya spiritual tetapi juga ritual yang memiliki kedalaman sejarah. Dengan menjadikan Makom Ibrahim sebagai tempat salat, Islam tidak hanya sekadar mengambil alih sebuah situs kuno. Ia melakukan resignifikasi. Batu itu bukan lagi sekadar peninggalan arkeologis. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah harian. Setiap rakaat salat yang dilakukan di belakangnya adalah pengulangan simbolis dari keberadaan Ibrahim. Sekaligus penegasan bahwa garis kenabian dan tauhid yang dibawanya berpuncak pada Muhammad dan umatnya.
Ini adalah politik identitas dalam bentuknya yang paling canggih, menggunakan sejarah untuk membangun otoritas masa kini. Turunnya ayat tersebut, dengan demikian bisa dibaca sebagai respons ilahiyah terhadap kebutuhan psikososial yang mendesak. Tuhan, dalam narasi ini, tidak serta-merta menuruti usulan Umar, melainkan, melalui Umar, kebutuhan kolektif yang paling mendasar dari umat itu menemukan suaranya. Wahyu kemudian datang untuk mengukuhkannya, memberikan stempel sakral pada sebuah keputusan yang secara sosial politik sangat brilian. Ia mengubah strategi kultural menjadi perintah ilahiyah. Kira-kira begitulah tafsir normatif yang berseliweran. Jadi, di tanah lapang Makkah itu, di depan sebuah batu yang biasa-biasa saja, terjadi negosiasi yang menentukan antara memori, identitas, dan otoritas. Umar melihat peluang untuk mengukir makna baru pada batu lama. Wahyu datang untuk mematerikan makna itu menjadi bagian dari ritme ibadah yang abadi. Di sini, langit dan bumi kembali berkolaborasi. Bumi menyediakan simbol dan kebutuhan. Langit menyediakan legitimasi dan keabadian. Dan dalam kolaborasi itu, sebuah komunitas menemukan bukan hanya tempat untuk bersujud, tetapi juga cerita tentang dari mana mereka berasal dan untuk apa mereka berdiri. Namun, pertanyaannya tetap sama. Apakah perintah menjadikan makom Ibrahim itu murni perintah langit? Atau hasil konsensus antara Umar dan sang Nabi? Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Ada narasi yang terdengar cerdas, beraroma akademik, dan terasa menggoda. Namun di balik keindahannya, ia berdiri di atas fondasi yang rapuh. Hari ini kita tidak akan berdebat dengan iman. Kita akan mengadili metodologi. Narasi Sudrun Gugat dibangun di atas satu kekeliruan fatal, menyamakan sebab turunnya ayat, asbabun nuzul, dengan sebab lahirnya wahyu itu sendiri. Dalam disiplin ulumul Quran, perbedaan ini elementer diajarkan di level dasar, bukan perdebatan lanjutan. Asbabun nuzul illatil wahyi. Peristiwa pencipta ayat, konteks sumber otoritas. Imam Az-Zarkasi, Al-Burhan, Imam As-Suyuti, Al-Itqan, hingga Fakhruddin Ar-Razi sepakat, turunnya ayat karena peristiwa tidak berarti ayat itu lahir dari peristiwa. Narasi Sudrun melompati kaidah ini, lalu membangun spekulasi filosofis seolah itu temuan baru. Padahal, itu kesalahan metodologis tingkat pertama. Hadis tentang muafakat Umar tidak pernah dipahami ulama klasik sebagai Umar mengarahkan wahyu. Sebaliknya, pemahamannya justru kebalikan total. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Baru menegaskan, ini menunjukkan kejernihan fitrah Umar yang selaras dengan kehendak ilahi. Artinya, Umar tidak menciptakan norma. Umar membaca arah nilai ilahi. Wahyu datang bukan karena Umar, tetapi Umar selaras dengan wahyu yang akan turun. Jika logika Sudrun benar, maka Nabi Muhammad hanyalah moderator ide. Jibril hanyalah kurir legitimasi. Wahyu hanyalah stempel sosial. Ini bukan analisis kritis. Ini pembongkaran Islam secara total, tetapi dilakukan tanpa keberanian mengakuinya. Narasi hijab direduksi menjadi seragam sosial untuk membedakan budak dan merdeka. Masalahnya, satu, Al-Quran tidak pernah menyebut budak merdeka dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 59. 2. Frasa zalika adna an yu'rafna fala yudzain. Agar mereka dikenali sebagai perempuan terhormat, bukan klasifikasi status hukum, tapi proteksi martabat. Jika hijab hanya simbol status, mengapa perintahnya bersifat moral universal, bukan administratif? Mengapa diterapkan lintas zaman, bukan temporer Madinah? Jawabannya sederhana. Karena hijab bukan produk stratifikasi, tapi regulasi etika publik, menggunakan riwayat tentang budak tanpa membedakan konteks fiqh, sosial, dan nas Quran adalah reduksi kasar, bukan analisis akademik. Usulan Umar tentang makom Ibrahim digambarkan sebagai politik identitas yang disahkan wahyu. Padahal, Ka'bah sudah ritual Ibrahimik sebelum Islam. Makom Ibrahim bukan simbol baru, tetapi pengembalian makna tauhid lama. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 125 tidak menciptakan sejarah, ia meluruskan sejarah yang telah direbut paganisme. Jika ini politik identitas, maka seluruh ritual haji adalah rekayasa. Seluruh klaim tauhid Ibrahim runtuh. Islam menjadi sekadar proyek branding sejarah. Sekali lagi, ini bukan kritik kecil. Ini implikasi teologis besar yang dihindari Sudrun untuk diakui.
Klaim paling berbahaya, ayat At-Tahrim terdengar seperti Umar yang berbicara. Ini keliru secara bahasa Arab tingkat lanjut. Dalam balaghah Al-Quran, perubahan damir adalah gaya ilahi, bukan indikasi penulis manusia. Al-Quran berkali-kali berbicara dengan nada iltifat atau pergeseran sudut pandang. Menganggap kesamaan kalimat dengan sumber yang sama adalah logika anak SMP, bukan analisis filologis. Narasi ini terlihat canggih tapi rapuh. Ia mengabaikan usul tafsir, mengaburkan perbedaan konteks dan sumber, mengganti ilmu dengan estetika kata, mengubah spekulasi menjadi seolah kesimpulan. Yang kita saksikan bukan dialog langit dan bumi, tetapi pembacaan modern yang memaksakan kacamata sosiologi ke teks wahyu tanpa disiplin ilmunya. Dan itu bukan keberanian intelektual, itu kesalahan kategori. Jika wahyu hanyalah legitimasi sosial, maka tidak ada nabi. Jika Al-Quran hanyalah percakapan budaya, maka tidak ada Tuhan. Dan jika semua ini hanya produk kecerdasan Umar, maka sejarah telah salah mengenal Muhammad. Pertanyaannya kini bukan, apakah Umar mempengaruhi wahyu, tetapi mengapa narasi semacam ini selalu gagal saat diuji dengan ilmu yang sebenarnya? Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar tentang Umar bin Khattab, bukan pula tentang 3 ayat yang sering dijadikan bahan spekulasi. Persoalan yang sesungguhnya adalah cara kita membaca wahyu. Apakah kita mendekatinya dengan disiplin ilmu, atau sekadar dengan imajinasi yang dibungkus bahasa akademik? Sejarah Islam tidak pernah alergi terhadap pertanyaan, tetapi ia juga tidak pernah bertahan dengan metodologi yang cacat. Karena iman tanpa ilmu melahirkan fanatisme, dan kritik tanpa metodologi hanya melahirkan ilusi kecerdasan. Wahyu tidak lahir dari tekanan sosial, tidak tumbuh dari kecerdikan politik, dan tidak bergantung pada suara manusia, sebijak apapun dia. Justru manusialah yang diuji. Apakah ia tunduk pada wahyu, atau memaksakan wahyu agar tunduk pada tafsirnya sendiri? Maka ketika kita berbicara tentang Umar bin Khattab, yang kita saksikan bukanlah manusia yang menciptakan firman Tuhan, melainkan seorang manusia yang fitrahnya seringkali berjalan searah dengan kehendaknya. Dan disitulah perbedaannya antara analisis yang jujur dan narasi yang hanya tampak cerdas. Jika Anda ingin melihat lebih banyak pembahasan yang menguji narasi dengan data, menghadapi tuduhan dengan ilmu, dan membedah wacana tanpa takut tidak populer, silakan subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada mereka yang masih percaya bahwa estetika kata lebih penting daripada kebenaran metodologi. Karena di ruang publik hari ini, yang kita butuhkan bukan suara paling keras, tetapi argumen yang paling tahan diuji. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.